Wabarakatuh. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik semua ya? Sudah pada sarapan? Sarapan makanan ya? Karena makan dulu. Jadi perutnya makan, habis itu nanti otaknya makan. Selain kita hitung-hitungan ya. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua hadirin ya, Majelis Taklim Nurul Qalbi. Alhamdulillah, di hari ini, di tempat ini, di masjid yang kita cintai, Allah kembali kumpulkan kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat ini dicatatkan sebagai amal kebaikan, dan keluarnya kita dari tempat ini berlanjutlah kebaikan kita, berlanjutlah istiqomah kita dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sepakat? Atau sedikit? Oh, banyak. Banyaknya bisa dihitung atau tidak? Bisa dihitung tidak? Tidak bisa. Contoh misalnya, ada yang bisa menghitung nikmat kita dari bangun pagi tadi hari ini sampai sekarang? Kira-kira berapa nilainya? Tidak bisa dihitung. Itu baru dari tadi pagi. Bagaimana kalau kita menghitung dari kita lahir? Makanya Allah tidak perintahkan kita kepada sesuatu yang tidak mampu kita, yaitu menghitung nikmat. Yang Allah perintahkan kepada kita lah, semakin bertambah nikmat, semakin bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling utama adalah, Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana menggunakan semua yang telah Allah titip kepada kita semua. Waktu kita, harta kita, rumah kita, keluarga kita, semua inilah nikmat. Semakin Allah tambah, semakin Allah jaga itu semua kepada kita, atas kita, maka semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, usia kita pastikan semakin bertambah usia, semakin taat kepada Allah. Harta kita semakin Allah tambah, maka semakin taat kita kepada Allah. Jadi itu adalah hakikat syukur yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Allah tetapkan nikmat tersebut dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam sangat tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan dan jazakumullah khairan terusus kepada pengurus Majelis Taklim Nurul Qalbi, khususnya kepada ketua ya, Ibu Nina Hambali. Ini untuk ketiga kalinya. Masih ingat Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kapan kita terakhir ketemu? Bulan apa? Bulan Oktober. Ya, bulan Oktober berarti udah berapa bulan? Hampir 3 bulan. Jadi masih ingat kira-kira apa yang dibahas kemarin? Dikit-dikit mungkin Ustaz ya. Ya, jadi saya dikontak oleh Ibu Jud ya, ketika saya kemarin di Medan. Jadi saya baru tiba ini di Medan Senin kemarin. Alhamdulillah, kemarin 2 bulan itu bolak-balik karena ibu operasi. Ya, jadi harus bolak-balik dan diminta kembali ya, untuk sama-sama sekarang kita bahasnya menghitung. Ya. Jadi menghitung apa yang harus dihitung ya. Walaupun belum ada hitungannya ya. Jadi contoh-contoh saja. Ya. Saya
Saya harapkan Bapak Ibu semua sebenarnya satu persatu sudah punya contoh. Biar kita selesaikan. Gampangnya begini. Mulai nanti sekarang ditulis di kertas. Ya, perkirakan saja kalau saya yang wafat, ahli waris saya begini, berapa hitungannya? Kira-kira gitulah ya. Atau kalau nggak mau diri sendiri, lihat aja tetangganya. Oh, kalau tetangga saya suaminya yang wafat yang ini, berapa bagian ahli warisnya? Jadi nanti kita akan dengan contoh itu kan pasti variatif. Kalau contoh dari saya pasti itu aja. Jadi masing-masing ibaratnya ini kalau kan ada namanya perencanaan bisnis keuangan. Sekarang kita berencana bagaimana kira-kira hitungan kalau kita yang wafat kayak gitu. Ya. Jadi berapa persen kalau anak saya, kalau yang ini wafat berapa persen? Nah, boleh sekarang minimal satu orang satu kasus. Tapi saya akan memulai dengan contoh yang utama ya. Jadi contoh yang utama itu adalah ketika seseorang wafat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, seseorang ini siapa yang wafat? Laki-laki atau yang perempuannya duluan? Suami atau istri? Suami dulu yang wafat. Sepakat Ibu-ibu sekalian? Suami dulu wafat? Mana ini suami atau istri? Mana yang ibu-ibu? Suami dulu atau istri dulu kita wafatkan ini? Oh istri. Yang bapak cuma satu soalnya. Kira-kira bapak-bapaknya kita mau yang suami dulu atau istri Pak? Oh suami ngalah ya. Jadi kita contohkan dulu suami yang wafat. Kita menganggap, ya kita anggap, ya ini saya tulis. Jadi ahli warisnya adalah suami. Pewaris kita bilang, pewaris. Almarhum suami. Nggak kita sebut namanya siapa aja lah pokoknya ya. Nah, contoh kasusnya adalah ahli warisnya adalah pertama, ya yang pertama adalah ayah, kemudian yang kedua adalah ibu, yang ketiga berarti istri, ya satu istri. Ya biar jelas ya. Satu istri nanti kalau hitungan ada lagi hitungannya. Kemudian satu putra, anggaplah cuma satu putra. Gimana Ibu? Nanti ini memang harus ditulis. Ditulis nggak bisa dalam screen, nanti saya gede. Karena kan harus ditulis. Saya ngetik. Kalau ngetik di nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa ngetik. Jadi harus di luar. Jadi satu putra dan satu putri. Oke. Anggaplah hartanya berapa kira-kira? Uang lah ini. Contoh aja. Berapa hartanya? Berapa? 8M. Masya Allah. Jangan banyak. Contoh aja. Contohnya misalnya ya 1M lah ya. Oke. Contoh ini ya. Jadi hartanya berapa tadi? 1M. Kita tulis di atas dulu ya. Harta warisan. Oke. Bagaimana penyelesaiannya? Di sini ayah mendapatkan bagian 1/6. Jadi ayah di sini maksudnya ayah siapa? Ayah yang wafat. Berarti ayah dari suami. Ya. Siap-siap alkator. Kemudian yang kedua ibunya sama 1/6. Ya. 1/6. Istri itu 1/8. Satu putra dalam kasus seperti ini ya dia mendapatkan
Jadi rumusnya itu kalau satu putra itu 2/3 kali sisa nanti. Sisa dari ayah, ibu, dan istri. Nanti di presentasi baru kelihatan. Kemudian kalau putri 1/3 kali sisa. Ya. Jadi ini contoh satu putra, satu putri. Jadi penyebut, nah kita belajar matematika dulu. Kalau dibilang 2/3, 2 itu disebut dengan apa? Yang di atas dibilang apa kalau matematika itu? Pembilang. Kalau yang bawah, penyebut. Jadi penyebutnya itu bisa berubah tergantung jumlah putra dan putri. Oke, pertanyaannya, dari mana angka 3 itu? Dari angka 3 itu dari hitungnya begini. Laki-laki kan mendapatkan 2 bagian. Putri berapa bagian? 1 ya. Jadi 1 putra itu berapa bagian? 1 putra 2 bagian. 1 putri 1 bagian. Jadi penyebutnya itu adalah hasil dari jumlahin aja. Berarti penyebutnya jadi 3 bagian. Sehingga kalau setiap putra ya tinggal naik aja 2/3. Kalau putri berarti 1/3. Oke, biar lebih contohnya lah, misalnya kalau anggaplah seseorang meninggalkan 2 putra dan 1 putri. Berarti gimana caranya dengan cara yang sama? 2 putra berarti berapa bagian? Kali 2, berarti 4 bagian. Kalau 2 putri 2 bagian. Berarti nanti penyebutnya berapa? 6 bagian begitu. Jadi variasi tergantung berapa jumlahnya. Rumusnya gimana? Laki-laki dikali 2, perempuan dikali 1. Jadi sudah jelas ya, dari mana tadi angka 3 tadi? Yaitu dari penyebut tadi adalah dari jumlah bagian putra ditambah bagian putri. Pembilangnya apa ya? Pembilangnya kan karena putra itu 2 bagian, ya udah langsung aja nanti 2 dia. Kalau putri kan 1 bagian. Jadi 2 itu karena dapat 2 bagian. Kalau putri karena dia dapat 1 bagian. Oke, dari sini kita buat presentasinya. Berapa presentasinya? Yang ayah. 1/6 berarti gimana? Berapa persen itu? 1/6 berarti 100 bagi 6. 16, hasilnya 16,67%. 16,67%. Yang ibu sama juga ya, 16,67. Istri berapa? 1/8 itu berapa ibu sekalian? Bapak ibu? 1/8 itu 12,5%. Oke, sekarang kita jumlah ini biar kita dapat sisanya. Kita jumlah ini 16,67 ditambah 16,67 ditambah 12,5. Berapa hasilnya itu? Ada yang guru di sini? 16,67 kali 2 lah ya. Tambah 12,5. Hasilnya adalah 45,8. Jadi total dari ayah, ibu, dan 1 istri berapa? 14,8. Jadi boleh kita tulisin ya. 45,84 ya. 45. Jadi total ya, total bagian ya itu sama dengan 45,84%. Nah, setelah tahu itu jumlahnya, kita pengen dari sisanya. Sisanya berapa berarti? Rumusnya gimana? 100 dikurang 45. Berarti sisanya berapa? Nah, dikurang 100 aja nih. Dikurang 100. Berarti hasilnya 54. Nah, di sini udah kita bisa masukin. Berarti sini sisanya maksudnya berapa? 54,16. Di sini juga sama. 54 sama ya. Oke. Sudah selesai ibu-ibu sekalian? Sudah selesai belum? Belum. Berarti apa yang tinggal siapa? 1 putra tadi berarti 2/3 dikali 54,6%.
Berapa itu? 36, berapa Ibu? 36,1% aja gitu ya. 36,10. Coba kita pakai 54,16 kali 2 bagi 3. Ya 36,10. 36. Nah, putrinya berapa berarti? Ya tinggal bagi 2 aja. Berarti 18,05. Ya 18 lah ya, 18,05. Nah, ini sudah dapat presentasinya. Selanjutnya gimana? Ya tinggal kalikan saja berapa harta yang ditinggalkan. Jadi sampai dapat presentasi, itu baru bisa kita dapatkan berapa bagian hartanya, realnya. Berarti nanti rumusnya gimana? Ayah berarti gimana hitungnya? Berarti ayah nanti 16,67% dikali 1 miliar. Itu cari sendirilah ya. Jadi ini intinya itu kalau udah dapat presentasi, ya variabelnya tinggal rubah aja berapa hartanya, 1 miliar. Ya. Berarti 16,6 kali 1 miliar berarti sekitar 166 juta misalnya. Ibu juga sama berarti 166 juta. Yang satu istri berarti berapa? 125 juta, ya kan 12,5%. Yang satu putra berarti 360 juta. Yang satu putri 180 juta. Habis itu 1 miliar. Ya kalau benar hasilnya 1 miliar itu habis, berarti benar hitungannya. Tapi kalau kelebihan, berarti ada yang salah. Rumusnya itu adalah seperti ini. Ya, ini kalau dianggap ahli waris intinya itu lengkap. Jadi ini ahli waris inti lengkap ini. Istri, siapa aja nih? Ayah, ibu, satu istri, satu putra, dan satu putri. Ini rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nanti tinggal variabel aja, ganti berapa, 2 putra. Ya. Nah, satu lagi ya, satu lagi. Ya, sebelum nanti berarti gantian sekarang. Kalau tadi kan yang wafat istri. Sekarang siapa? Tadi suami, sekarang istri. Enggak terhalang. Jadi kalau ada putra itu tidak menghalangi ayah sebagai ashabul furud namanya. Tapi anak itu menghalangi cucu. Nah, ini di sini yang kelirkan ya. Ketika kasusnya ada ayah suami dan ada putra kita, ayah semua suami kita itu tetap ahli waris kalau dia masih hidup ketika suami wafat. Ini harus diluruskan karena memang banyak menganggap ahli waris itu hanya keturunan saja. Padahal ayah mertua dan ibu mertua itu juga ahli waris inti. Jadi tidak ada yang menghalangi mereka. Yang namanya ahli waris inti adalah tidak ada yang menghalangi mereka. Tapi catatannya apa? Jika ayah mertua masih hidup ketika suami wafat. Tapi kalau ayah mertua sudah jauh wafatnya, ya sudah itu diabaikan karena kan sudah wafat kan gitu. Gitu. Oke. Tapi sebelum kasus yang nanti istri yang wafat, boleh ada lagi pertanyaan? Berubah pasti. Nanti kita bisa coret ayahnya berubah. Nanti berarti yang berubah itu nanti di putra. Ya kan mereka kan akan tambah banyak. Kalau yang punya dapat bagian yang ini kalau kita perhatikan, yang seperenam itu nggak akan berubah. Persentase tetap akan begitu. Yang akan berubah nanti adalah putra karena mereka asobah. Jadi kalau misalnya kita coret ayah, berarti nanti bagian 16,7 nanti akan ke putra dan putri dengan bandingan 2:1 kan begitu. Tapi kalau misalnya istri mau ayahnya wafat, ya istri tetap segitu. Begitupun ibu mau misalnya istrinya yang wafat, suaminya wafat, ayahnya tetap segitu dia. Itu namanya ashabul furud. Jadi dia tidak berubah. Jadi yang berubah itu adalah ketika dia sebagai asobah namanya. Ahli waris asobah. Tapi satu lagi namanya ahli waris ashabul furud, itu tidak akan berubah. Begitu aja. Baik nilai pecahannya ataupun persentasenya itu sama. Jadi kesimpulannya gimana? Ahli waris yang bisa berubah presentasinya itu disebut dengan apa? Asobah. Ahli waris yang tetap bagiannya, baik bentuk pecahan atau presentasi, itu namanya ashabul furud. Ya, dalam hal ini ashabul furud itu adalah yang 3 ini, ayah, ibu, dan istri. Adapun putra dan putri itu disebut dengan apa?
asobahnya. Ya, itu. Baik, ada pertanyaan? Kalau dia tidak putra, oke, kita tinggal coret ya. Kita coret siapa? Putranya nggak ada. Oke. Coret ini semua nih. Sebentar dulu ya. Di sini aja. Oke. Berarti begini ya, Bu ya. Begini maksudnya kan? Nah, caranya apa? Oke, kalau begini, bagian putri itu nanti dia malah menjadi ashabul furud. Berapa bagiannya? Setengah. Bagiannya berapa? Setengah. Sehingga setengah itu berapa? 50%. Pertanyaannya, tadi kan kalau kita lihat, perhatikan, total ayah, ibu, dan istri berapa tadi? 45,84%. Putri berapa bagiannya? 50%. Ada sisa nggak? Berapa persen kira-kira? Mungkin sekitar 4, sekian persen kan? Itu ke siapa? Itu nanti ditambah ke ayah. Jadi ayah 2 kali mewarisinya. Dapat 1/6 plus asobah dia. Jadi di sini ayah 2 kali mewarisi. Jadi berapa totalnya? 16,67 ditambah berapa? 4,16. Totalnya berarti berapa ayah di sini? 20,83. Ini Ibu kasusnya. Jadi putri itu tidak bisa menghabiskan harta. Yang bisa menghabiskan harta di keturunan itu adalah yang jarul laki-laki saja. Berarti putra. Kalau putri itu maksimal, kalau sendiri setengah, kalau lebih dari 1 itu 2/3. Jadi kalau 2, 3, 4 putri semua, itu maksimal mereka 2/3 dibagi jumlah kepalanya. Tadi rumusnya gimana putri? Kalau 1/2, lebih dari 1 berapa? 2/3. Lebih dari 1 maksudnya apa? 2, 3, 4 itu mereka maksimal 2/3. Ya. Ini kasus kalau tidak ada putranya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Yes, kasusnya kalau selagi ada ayah, saudara terhalang. Kecuali kita mau hapus saudara ayah di sini. Jadi kalau ayahnya nggak ada, baru nanti ke saudara. Ya. Nah, jadi kasus di sini belum sampai ke saudara. Kenapa? Karena ayah masih ada. Jadi ayah itu menghalangi saudara. Ya. Oke, jadi di sini kalau kasus ini saudara belum mewarisin. Baik, ada pertanyaan? Asobah itu adalah ahli waris ya yang tidak mendapatkan bagian pasti. Jadi kalau dia ada ashabul furud, ini ada yang dapat angka-angka ini, itu dia mendapatkan sisanya gitu. Jadi ahli waris yang mendapatkan sisa setelah ashabul furud. Ya setelah apa? Ashabul furud. Jadi gampangnya gini, kalau yang dia mendapatkan ada pecahannya itu namanya ashabul furud. Kalau tidak ada pecahan, itu berarti dia asobahnya. Berarti kalau dalam kasus ini siapa saja ashabul furudnya? Lihat aja di bagian ayah, ibu, ini semua adalah ashabul furud karena mereka sudah dapat bagian tertentu. Baru plus ayahnya dia 2 kali. Dapat 1/6 plus asobah. Jadi 2 kali. Kalau kakek, ya tentu tadi kaidahnya manakala yang paling dekat kepada mayit, dia akan menghalangi yang paling jauh. Ayah sama kakek siapa yang lebih dekat kepada mayit? Ayah lah, maksudnya bukan dekat maksudnya hubungan muamalah ya, bukan. Hubungan tapi maksudnya dekat nasabnya. Siapa yang lebih dekat? Ayah, maka ayah menghalangi kakek. Begitupun nenek dihalangi oleh ibu. Begitu selanjutnya. Jadi bukan semua mewarisin ya. Jadi ada yang menghalangi, ada yang dihalangi. Gitu kayak seperti putra sama cucu laki-laki. Siapa yang lebih dekat kepada mayit? Ya putra. Ya nasabnya kan cuma 1 level kan? Kalau cucu kan 2 level. Ke putra baru ke kakeknya. Maka putra menghalangi cucu laki-laki. Gitu.
Yang putra, ada satu putra yang sudah wafat duluan. Oke, kita tulis ini ya. Jadi contoh yang lain misalnya, punya 3 putra sebenarnya gitu ya Bu ya. Ya. Jadi contoh selanjutnya kita perhatikan. Jadi dia punya 2 putra yang masih hidup. Ada satu putra yang sudah wafat sebelum ayahnya. Begini maksudnya Ibu. Ya, jadi bagaimana kasusnya? Kalau ada seseorang suami wafat, meninggalkan ayah, ibu sama kalau di atasnya ya. Tetapi dia sebenarnya punya 3 putra. Berapa putra? 3 putra. Qadarullah, salah satu putranya sudah wafat sebelum si suami ini. Pertanyaannya, apakah anak yang wafat duluan sebelum suami ini, laki-laki ini, itu ahli warisnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita sudah bahas di pertemuan kedua, syarat menjadi ahli waris harus masih hidup. Ya, jadi di sini yang putra mendapatkan warisan hanya yang masih hidup saja. Ya. Punya cucu berarti. Punya cucu maksudnya. Berarti yang putra yang wafat ini punya cucu. Bagaimana kalau dia punya cucu? Maka cucu itu terhalang oleh pamannya yang 2 ini. Jadi tadi saya bilang putra itu menghalangi cucu. Tapi kalau putri misalnya yang di sini putri. Nih. Kalau di sini misalnya anggaplah yang hidup itu adalah satu putri. Dan ada satu putra yang wafat, punya cucu kan itu ditanya. Kalau begini cucu dapat. Karena tadi apa? Putri tidak menghabiskan harta, bisa pindah ke cucu laki-laki ini. Tapi kalau putra kemudian ada cucu laki-laki, maka putra ini berarti kan pamannya kan. Paman-paman ini menghalangi cucu tadi. Ini dalam warisan. Tapi kan ada syariat yang lain. Kata Allah apa? Wa idza hadaral qismata ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Apabila ketika pembagian harta itu hadir, ya. Jadi bagi harta ini ulul qurba, kerabat kalian. Ini kan berarti kan kerabat cucu itu benar? Kemudian ulul qurba wal yatama, yatim lagi. Udah itu miskin lagi. Maka kata Allah Pak, farzuquhum. Maka kalian para waris bicarakanlah bagaimana beri dia. Bukan sebagai bagian warisan, ya kasihkan sebagai hibah. Ya. Jadi ketika bicara waris, itu bukan berarti menutup kemungkinan bagi ahli waris yang terhalang. Berarti apa? Di sinilah ujiannya sebenarnya kepada ahli waris, mau nggak ngasih kan gitu. Kalau Allah sudah tetapkan memang dia tertolak, maka yang diuji sebenarnya adalah ahli waris, mau nggak ngasih sama? Berarti kan keponakannya, mau nggak? Anak yatim loh nih. Udah itu apa? Udah yatim, mungkin nggak punya harta, berarti makin double ini. Ya, itu dari sisi ketika pembagian warisan. Tapi ingat, dari sisi nafkah, paman-pamannya itu wajib menafkahi keponakannya. Ya, kenapa? Karena kan jalur nafkah itu jalur ayah. Tapi Ustadz yang ngaji masalah, kebanyakan ibu itu menjadi tulang punggung setelah suaminya wafat. Jangan setelah suami wafat, ketika cerai aja, suami nggak peduli lagi sama istrinya. Ingat, itu adalah fakta yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu maksudnya fakta itu jangan dijadikan hukum. Bahwa kalau ditanya, benar nggak seperti itu? Salah, berdosa suaminya. Laki-laki itu salah. Jadi walaupun sudah dicerai, anak itu tetap anak. Tidak ada mantan anak, benar? Mantan istri ada tidak? Ada. Tapi mantan anak? Nggak ada mantan anak. Kan sampai kapanpun bin itu dibawa nggak? Ya itu berarti apa? Selagi dia membawa nama ayahnya, binnya, nafkah itu berarti kepada ayah dan keluarga ayahnya. Jadi ala kuliah misalkan, karena ini akan menjadi dilema Ustaz. Kok dikasih sih misalnya paman-pamannya misalnya.
Cucunya kasihan lah. Itu kenapa? Karena memang tidak ideal dilakukan. Cucu udah nggak dapat warisan, selama hidup juga tidak dinafkahi. Maka disitulah dilema, benar nggak? Makanya kita kembalikan adalah bukan dilema itu, kembalikan kepada Islam tadi. Oke, bolehlah cucu nggak dapat warisan, tapi kewajiban kalian nafkah udah kalian berikan nggak? Ya, karena kewajiban itu bukan kepada istri. Istri tidak pernah ada kewajiban nafkah sampai wafatnya pun tidak ada. Itu kepada tanggungan nafkah itu kepada suami. Kalau suami wafat berarti pindah kepada jalur asobahnya, berarti kakeknya, saudara ayahnya, ya. Pokoknya jalur laki-laki semua. Nah ini jadi kalau ditanya kesimpulannya, jadi kesimpulan gini, cucu yang mewarisin, satu, jika sama sekali tidak ada putra putri kakek, itu satu pertama. Nah, kita mau jawab gini, kapan cucu itu bisa menjadi ahli waris dari kakeknya? Keadaan pertama adalah ketika kakek yang wafat tidak meninggalkan anak-anak lagi. Jadi anaknya wafat duluan semua daripada kakeknya. Berarti cucu langsung ke cucu. Yang kedua, ketika kakek hanya meninggalkan anak perempuan. Cuma dua keadaan itu. Ya. Cucu bisa mewarisin dari kakeknya langsung ya, dari kakeknya langsung. Kita ulang tadi pertama apa? Ketika kakek wafat tidak ada anak sama sekali. Jadi udah wafat duluan semua. Yang kedua, ketika kakek wafat hanya punya putri saja, jadi tante saja atau bibi. Ya baru bisa ke cucu. Itu rumusnya, gitu. Itu kaidahnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak Ibu semua. Ya kita ini membahas banyak contoh ya. Silakan udah siapkan contohnya atau perencanaan keuangannya. Jadi kita bukan hanya merencanakan keuangan ketika hidup, juga merencanakan ketika kita mati, nah gitu. Itu lebih apa? Jadi kita sudah tahu gambarannya. Utang uang. Oke. Baik. Pertanyaan menarik dari Ibu siapa Ibu? Sofia. Ibu Yusfida. Jazakillah khairan. Ketika bagi waris, kondisinya almarhum meninggalkan harta, punya harta. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang wafat ini malah ninggalin hutang? Mungkin nggak seperti ini? Oke, jawabannya begini. Ketika seseorang punya utang, maka utang itu harus dibayar dulu dari hartanya. Jika, jadi kondisinya begini, dia punya utang, hartanya cukup membayar utang, itu kan clear. Yang kedua, punya hutang, warisannya pas-pasan, berarti tidak punya warisannya. Yang ketiga ini mungkin ditanya ya, utangnya ada, warisannya minus, atau misalnya utangnya ada sama sekali nggak punya harta warisan. Pertanyaan, ada nggak warisan utang? Jawabannya kalau istilah warisan utang itu tidak ada. Karena warisan itu hanya untuk surplus. Utang itu ya utang. Terus bagaimana pembagiannya? Maka para ulama mengatakan, ya, untuk seseorang yang memiliki utang tidak ada membayar dari harta warisannya, maka yang disunnahkan ini bukan wajib. Disunnahkan yang membayar adalah keturunannya yang memiliki harta. Jadi bukan wajib. Jadi keturunannya dulu nih. Dan hitungannya itu bukan berdasarkan hitungan warisan. Misalnya kalau laki-laki 2 bagian, enggak. Bisa jadi nanti di-cover oleh 1 orang. Makanya di sini pembahasan ini penting mengkaitkannya dengan pembahasan Pak birrul walidain. Ya, ibaratnya kalau utangnya dulu itu karena pendidikan anaknya sampai sukses. Mas, pasti kan anak itu kan merasa. Dia kan merasa, kenapa ayah saya utang? Ternyata dulu pendidikan saya. Tapi kalau ternyata naudzubillah min dzalik, dia utang main judi online, ya ini atau misalnya riba misalnya, judi online nih kalah, habis itu minjem utang segala macam, habis itu utangnya bertumpuk-tumpuk. Wajibkah anaknya? Ya, lagi-lagi tetap wajib, tapi dia harus mengusahakan membayar pokoknya saja. Tapi ala kulli hal, kalau ditanya apakah pembagian utang itu sama dengan pembagian warisan? Enggak. Maksudnya istri menanggung enggak? Istri itu enggak menanggung. Istri itu tidak menanggung utang suami. Kalau memang itu utang atas nama suami. Siapa yang menanggung adalah anak-anaknya. Pembagian gimana? Adalah di antara mereka yang mampu.
Kalau nggak mampu gimana keturunannya? Maka yang paling dekat siapa? Nanti ke pamannya. Pertanyaannya kan, memang ada yang seperti ini Ustaz. Karena kita hidup di zaman sekarang, orang nggak peduli sama yang lain. Kalau dalam idealnya Islam itu, jangankan keluarganya. Ketika dia tahu Muslim, dalam riwayat dikatakan, Rasul tidak mau mensolatkan si fulan ini. Ada sahabat, bukan keluarga, dia mengatakan saya menjamin utangnya. Itu kalau dasarnya Islam. Kalau sekarang kan mana mikirin, mana mikirin utangnya orang. Utang saya aja masih belum bayar kan gitu. Gimana mikirin saudara itu bayar utang kita. Tapi ingat, itu karena kita berpikirnya dia utang kenapa? Utangnya mungkin karena makan. Kalau sekarang kan utang kan konsumtif. Mana kalau begitu, jadi jangan sampai setelah kajian ini, kita utang-utang aja dari sekarang ya. Nanti ada anak kita yang bayar. Enggak begitu konsepnya. Ya, bukan gitu konsepnya. Kita harus paham dulu fikih utang. Apa? Berusaha tidak berutang kecuali terdesak. Kenapa? Karena kita dalam masalah utang kita harus berusaha tidak berutang. Karena Nabi mengatakan kullu nafsin mu'allaqatun bidainihi. Ketika wafat seseorang, dia tergantung kepada jiwanya tergantung kepada utangnya. Hatta yuqda alaih, sampai dia ditunaikan. Berarti itulah kehati-hatian. Utang itu bukan aib. Tetapi hati-hati berutang ini. Maksudnya kalau ini udah normal, dia utang pun karena makan. Nggak mampu dia bayar itu. Kemudian siapa yang membayarnya? Nanti ujungnya nanti apa? Dia dapat harta dari zakat. Kan ada namanya gharim kan? Asnafuz zakat itu kan data gharim, orang yang berutang, dia dapat bagian zakat. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ujungnya ke zakat, nanti itu kerabatnya bisa jadi satu kampung, nggak bisa juga, baru nanti ke baitul mal namanya. Dari mana? Dari zakat. Jadi orang yang berhutang itu kan maksudnya kan gharim namanya. Pernah dengar gharim? Orang yang berhutang. Ya, dia dibayarkan hutangnya. Tapi pertanyaannya, mau nggak lembaga zakat ngasih untuk orang berhutang? Tadi lagi-lagi berpikirnya, ya jangan sampai dia utang karena judi online. Ya siapa yang mau bayar itu gitu. Tapi kalau utangnya wajar misalnya karena makan, ya tentu orang akan membayarnya. Tapi kalau misalnya karena konsumtif, ya berlebihan, ya itu tentu ya nanti apa namanya? Di situ dari sisi kita yang masih dulu harus hati-hati terkait utang ini. Begitu kira-kira Ibu. Jadi kaidahnya begitu, bahwa kesimpulannya kalau ada utang yang tidak bisa di-cover oleh warisannya, maka tidak wajib ahli warisnya melunasi. Tetapi apa? Hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu saja. Karena begini, bayangkan kalau wajib, ternyata anaknya juga punya utang gimana? Nggak mungkin, nggak ada kaidah begitu. Masa ada yang berutang ditanggung utang, nggak mungkin. Maka yang dibebani itu sebenarnya yang punya harta dari mereka. Maka harus ini bab ini harus dikaitkan dengan apa? Birrul walidain. Kalau itu ayahnya gitu. Begitu Ibu. Wallahu. Ada lagi? Silakan. Sudah ada catatan tadi misalnya yang sudah nulis dulu lah. Ngasih contoh misalnya perencanaan ahli waris. Nah, gitulah. Ada juga. Gimana Ibu? Ya boleh. Oke. Ya. Oke. Baik. Jadi permasalahan selanjutnya, yang namanya masalah hidup pasti ada masalah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada nggak hidup tanpa masalah? Ada di sini hidup nggak pernah, Ustaz, saya nggak pernah ada masalah. Ada yang berani bilang biar saya kasih masalah? Mau nggak? Ya. Jadi kita jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada penyelesaian. Karena nggak mungkin. Contohnya tadi misalnya, ada utang almarhum, kemudian punya aset, ya. Ahli waris nggak mau bayar. Pertanyaan, siapa yang berdosa? Dalam hal ini kalau ahli warisnya yang sengaja tidak membayar, yang berdosa itu ahli waris. Jadi tidak ada tanggungan dengan si mayit. Karena mayit sudah meninggalkan harta. Jadi paham hadis itu. Jadi begini. Kondisi orang yang tidak membayar hutang itu ketika wafat, satu, memang dari awal si almarhum menyembunyikan utangnya. Maksudnya dia sembunyikan, nggak ngasih tahu pada saya nggak punya utang, biar anaknya bayar utang. Itu yang berdosa mayit. Karena dia sembunyikan, maka wajib ya bahkan dikatakan sangat diharuskan ketika dia mempunyai utang, dia harus beri wasiat kepada ahli warisnya, tolong bayarkan utang saya. Tapi kalau dari awal sengaja, saya kalau misalnya berwasiat untuk bayar utang, nanti anak saya dapat bagian apa? Habis katanya. Udahlah saya diem aja. Ini siapa yang berdosa? Si mayit.
Tapi kalau sudah berwasiat nih, saya punya harta ini, tolong yang harta ini bayarkan utang saya, cukup insya Allah. Anaknya nggak mau bayar, yang berdosa adalah anaknya. Clear sampai sini? Karena apa? Karena sudah berwasiat. Ya. Jadi ini salah satunya biar menguatkan, boleh berwasiat kepada ahli waris membayarkan utang. Ketika memang asetnya ada. Jadi kalau tadi yang tanya Ibu Afi, bagaimana? Siapa yang berdosa? Ya anaknya. Karena kan aset itu ada. Kenapa nggak dibayarkan gitu? Apalagi kalau memang utangnya diketahui ya, jadi diam-diam misalnya. Ya diam-diam aja, nggak usah kita bayar. Nah, itu yang berdosa ahli waris itu. Ya, karena kewajiban bayar utang itu bukan lagi kepada mayit. Nggak bisa kan mayit bayar utang lagi. Tapi kepada ahli waris. Gitu. Wallah bisa. Begitu. Ada yang sudah ngasih permasalahan? Silakan Ibu. Ya. Oke, baik. Jadi waris atau tidak gitu? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama. Bila mana ada suami memberikan tanah atas nama istri? Ya. Apakah ketika suami wafat itu menjadi warisan atau tidak? Maka kuncinya itu sebenarnya ketika tanah itu atas nama istri itu hibah atau tidak. Jadi kuncinya di situ, Ibu. Kalau ternyata itu adalah hibah dari suami kepada istri, kepada ibu, maka itu tidak termasuk warisan dari suami. Itu punya ibu, jadi nggak dibagi waris. Tapi kalau ternyata itu hanya administrasi pinjam nama, kira-kira begitulah. Kan ada istilah pinjam nama. Maka harus berbesar hati, yaitu warisan. Jadi kuncinya sebenarnya statusnya dulu apa? Kalau hibah udah clear, itu harta ibu, tidak dibagi warisan. Jadi itu tidak dihitung. Yang kedua tentang uang pensiun. Ya, uang pensiun ini saya pernah ngisi di Taspen. Jadi Taspen itu kan yang lembaga yang ngurusi pensiunan. Sebenarnya kan bisa dilihat sebagai undang-undang apa definisi uang pensiun. Ya, tapi itu udah bisa dilihat. Kemudian saya tanya sama pegawai, sebenarnya pensiun itu asalnya dari mana uang pensiun itu? Ternyata jawabannya adalah dari potongan gaji. Berarti pahami fakta ini. Berarti kalau potongan gaji itu harta yang bekerja nggak berarti? Jadi ini seorang gaji per bulannya itu dipotong gajinya. Berarti uang dia bukan itu. Berarti kan seperti tabungan. Sehingga kalau memang dari berasal potongan gaji, wafat kan berarti simpanan dia. Itu berarti jatuhnya adalah warisan. Karena ketika dalam komponen ini ada juga namanya uang takziah, ada uang duka. Itu beda-beda hukumnya. Ya, tapi kalau uang pensiun karena sudah clear itu saya tanya dan undang-undang juga Pak bahwa itu potongan dari gaji seorang yang bekerja, maka itu menjadi warisan. Ada yang bertanya, ada bagaimana Ustaz kalau misalnya lagi takziah gini, orang kan ngasih ngasih bantuan gitu, ngasih uang lah gitu. Itu statusnya apa? Kalau itu kan diterimanya setelah wafat suami. Maka itu ditujukan kepada ahlu musibah saja. Itu tidak jadi warisan. Jadi pembagiannya terserah, mau bagi rata terserah. Ya, terserah. Atau misalnya dikasih satu orang aja nggak apa-apa, karena itu bukan warisan. Ada nama uang duka juga itu kalau nggak salah di komponen pemberian ya, uang duka kepada istri. Dan memang itu tunjangan kepada istri saja. Berarti apa? Untuk istri saja. Jadi hukum itu tergantung realitas dari mana sumbernya. Itu prinsipnya. Kalau dia memang dari potongan gaji suami ketika hidup, itu berarti jadinya warisan. Seakan-akan itu tabungan suami sebenarnya. Kan kayak tabungan suami saja, kan di tabungan sekarang itu kan jadi warisan. Tapi kalau memang itu murni dari pemberian negara, ditujukan ini hanya kepada istri dan bukan dari potongan gaji suami, itu berarti sesuai dengan yang ditujukan. Apakah istri atau anak-anak. Itu berarti tidak sesuai dengan hukum waris. Gitu. Jadi yang dilihat, tapi kalau pensiun, itu sudah secara undang-undang juga memang sumbernya dari potongan gaji. Dan juga saya tanya ke pegawai, memang itu dari potongan gaji. Sehingga itu dihitung sesuai dengan warisan. Pertanyaan Ustaz, kan itu per bulan. Gimana caranya? Ya gampang, itu kan teknis sebenarnya. Ya udah, setiap dapat bagi gitu aja sebenarnya. Yang penting sudah ada hitungan berapa persennya tadi kayak gini kan. Jadi jangan dianggap susah gitu. Udah, dapat aja dibagi. Maksudnya jangan dihitung semua kan belum tentu dapat. Setiap dapat bagi, setiap dapat itu.
Itu kan teknis sebenarnya. Teknis itu lebih mudah sebenarnya. Yang penting konsep prinsipnya itu adalah sebagai warisan. Yaitu untuk pensiun. Ya Allah. Ya. Ya. Dari pensiun itu. Oke, bagaimana kalau yang wafat ini adalah pensiunan masih usia apa namanya wafatnya dalam keadaan muda ya misalnya. Kalau bicara tentang lebih baik ya tentu sepakat itu lebih baik. Ya. Tetapi kalau bicara tentang hukum syariat tetap harus dilaksanakan faraidnya. Setelah itu kan pilihan dari istrinya lah. Ya, harta ini saya jaga untuk nafkah anak saya. Itu kan sebenarnya pilihan-pilihan setelah bagi waris. Ya, jadi dijaga hartanya. Karena itu kan nanti masuknya adalah apa namanya kafalatul aita. Ya, penjagaan harta anak yatim. Dari mana anak yatim itu dibiayai? Ya dari warisan itu salah satunya. Jadi urutannya selagi ada harta warisan, anak yatim itu dari harta warisan ayahnya. Kalau udah nggak mampu lagi, baru itu tadi kepada saya bilang itu keluarga-keluarga ayahnya. Kalau mereka nggak mau terlantar itu anak-anak, siapa yang berdosa? Yaitu saudara-saudara ayahnya itu yang apa? Keluarga ayahnya itu yang berdosa. Istri itu nggak akan pernah berdosa. Ya istri itu kalau seandainya misalnya ditinggalkan anaknya, itu dia nggak berdosa sebenarnya. Tapi kan ini bicara kemanusiaan kan nggak mungkin ada seorang ibu meninggalkan anaknya. Tapi kalau bicara tentang nafkah itu tidak ada nafkah istri kepada anak-anaknya, nggak ada. Tapi kalau tadi bagaimana kalau dikelola? Ya bagus, memang harus dikelola. Jadi harta anak itu memang harus dikelola oleh siapa? Namanya sebut aja wali yatim. Ya itu juga ada ketentuannya. Di surah An-Nisa juga itu. Ketentuan diantara misalnya apa namanya? Ketika misalnya dia mampu, hendaknya dia menahan diri tidak mengambil dari situ. Tapi kalau dia fakir, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi yang menjaga harta itu misalnya nggak mampu, dia juga butuh, dia boleh mengambilnya tapi sekedarnya. Ada lagi misalnya kalau dia mampu mengelola, dikelola lah, biar nggak habis harta itu. Jadi ada ketentuan tentang harta anak yatim. Tapi kalau pembagiannya kalau ditanya, apakah tetap dengan sesuai faraid? Tetap harus sesuai dengan faraid. Maksudnya istri itu tetap ahli waris. Kalau misalnya istri mengatakan, udahlah bagian saya untuk anak saya, itu pilihan dia, boleh. Gitu. Termasuk misalnya kayak ini, ternyata ada kakeknya sama neneknya. Kata, udah bagian saya untuk cucu saja. Ya boleh. Nenek boleh kan itu. Tapi apa? Setelah mereka tahu, saya sebenarnya ahli waris. Ya kalau kakek yang baik kan pasti mengatakan, udah bagian saya untuk cucu saya aja. Tolong dijaga gitu. Nenek juga begitu. Nah, artinya nggak boleh langsung bahwa misalnya case-nya itu istri langsung menyimpan hartanya, diam-diam nggak boleh. Dia tetap menyampaikan itu. Ini ada harta ini. Anaknya gimana? Sampaikan ke ayah mertua. Mau ngambil bagiannya atau tidak? Ya kan sampaikan dengan cara baik kan. Begitu Ibu. Kira-kira. Ya. 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 Jadi itu berlanjut kepada ahli waris selanjutnya dari yang wafat ini. Jadi hitung kembali. Jadi misalnya ahli warisnya anggaplah gampang 2 putra. Ya kan anak-anak anggaplah misalnya anak sebulan itu dapat berapa bisa pensiun ya? Anggaplah 2 juta lah gitu kan. Berarti masing-masing kalau masih hidup dulunya berapa? Sejuta. Ternyata masih panjang qadarullah wafat salah satu anaknya nih. Hak waris itu tetap masih ada kepada siapa? Si anak yang wafat ini. Kemudian pertanyaan sejuta itu kemana? Nanti turun kepada warisan dia selanjutnya, anak-anak dia lagi. Dibagi lagi itu. Ya, dibagi terus itu kepada warisannya. Kenapa? Karena warisan itu masih ada kepada anaknya. Ya, turunnya nanti ke cucunya berarti. Gitu. Jadi maksudnya nggak terputus itu, karena dia masih tetap ahli waris. Ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya
Kan bicara farad ini adalah bicara yang harus diterima. Kalau ternyata ada yang pemilik haknya nggak mengatakan saya nggak ambil, ya itu saya bilang tadi ini harus dikaitkan dengan birrul walidain. Ya kalau dikatakan saya nggak ambil untuk ibu saja, silakan. Tapi jangan kemudian dicela. Kalau ada anak ambil bagiannya, itu juga nggak boleh dicela, kan dia ngambil haknya. Ini kan makanya kalau dia bicara dengan orang tua kan harus kaitkan dengan birrul walidain tadi. Makanya saya selalu sampaikan kalau dia bicara birrul walidain ini, maka Rasul berkata, barru aba'akum tabarrukum abna'akum. Jadi kalau kata Nabi, kalau kalian ingin anak kalian berbakti, maka kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Jadi berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak kalian juga akan seperti itu. Tapi bila mana orang tua kita sia-siakan, nanti jangan salah juga, anak-anak juga menyanyiakan kita. Maka kunci anak soleh itu sebenarnya dimulai dari bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Itu. Maka dari situ kan dia akan contoh. Ada kisah begini. Ya. Kisahnya ini fiktif lah, tapi ini bisa jadi dia mengurus ibunya. Ya, di rumah. Jadi kalau Allah diurus, tetapi begitu nggak mau ditemuin, ya sampai akhirnya meninggal neneknya, ya kan itu berarti selama bagaimana perlakuan ayahnya kepada neneknya atau kakeknya, itu kan menjadi rekam bagi anak kita. Sampai kemudian Allah kisah selanjutnya orang tua ini, yang anak-anaknya ini sudah menua. Kemudian apa? Dia sakit. Dia sakit dan kemudian bertanya, kemana anak-anakku? Kemudian setelah dijenguk, ditanya, kenapa? Kemana anak? Ternyata dijawab, ya saya kira dulu berbakti itu seperti ini, wahai ayah. Bukan kan dulu nenek juga begitu. Ketika dia sakit, kamu tidak jenguk. Maka saya kira itu berbakti itu seperti ini. Maka apa alasan kami menjenguk dirimu? Ketika itu dia menangis, menyesal. Karena apa tadi? Apa yang kita lakukan kepada orang tua itu akan berdampak kepada anak kita. Dia akan melihat, oh ini namanya bagaimana berbakti pada nenek, ya anak itu seperti ini, dia akan seperti itu. Akan begitu estafet. Maka kata Nabi apa? Barru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada ayah dan ayah, maka begitu nanti anak akan mengulang yang sama. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengabaikan ya tadi, itu bisa jadi mengulang. Ya kalau kita berbuat buruk, ya burukan itu akan berulang kepada kita. Gitu apa? Apalagi dalam hadis lagi bahwa ma min dzambin, kata Nabi, tidak ada dosa yang disegerakan di dunia ini, ya, seperti apa? Dosanya durhaka kepada kedua orang tua. Kali itu banyak hadisnya. Begitu, Ibu. Tapi ada pertanyaan. Iya. Masuk ya dari ini tanyanya, Bu, saya punya pertanyaan, apakah harta warisan masuk dalam golongan harta golong ini? Ya. Jadi mungkin ada uang warisan, terus mereka suami istri bercerai, itu gimana gitu loh? Ya. Ya. Jadi bagaimana dalam kondisi bercerai? Ya. Jadi ini kalau saya menjelaskan di sesi pertama juga dijelaskan ya bersama lawyer tentang ketika bercerai apa hak istri setelah bercerai. Ya. Jadi ada namanya hak, kalau dalam Al-Qur'an itu famatti'uhunna. Jadi haknya itu nama mut'ah. Memberikan kepada istri dengan cara ma'ruf. Ya, untuk menghibur dia karena perceraian itu. Dan itu sifatnya tidak ada persentase tertentu. Ya, mau dikasih 50%, mau kasih 100%, terserah dia gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau sudah dipatok dalam hukum sekarang 50% itu kalau ditanya dasarnya tidak ada dasar itu dalam kitab fikih. Jadi dasarnya adalah mut'ah tadi, harta mut'ah itu persentasenya itu kerelaan dari suaminya. Ya kalau dia mau ngasih 50% ya terserah. Bahkan 70% terserah. Tetapi itu bukan sifatnya wajib harus 50-50%. Ya itu dasarnya. Itu dalam kitab fikih seperti itu. Jadi hak istri itu adalah pemberian sukarela dari suami. Nah, kalau di KHI itu sudah hak wajib.
Kalau dibuka dalam kitab-kitab fikih, saya belum menemukan adanya hak wajib seperti itu. Tetapi misalnya kalau misalnya setelah dikatakan bahwa rela nggak ngasih 50%, suami rela, berarti tadi itu hak mut'ahnya. Ya, itu adalah hak mut'ahnya. Jadi dikasih 50%. Jadi itu dalam kondisi divorce, percaya. Bagaimana kalau dalam kondisi suaminya yang wafat? Apakah wajib dibagi 50%? Maka ini yang harus dijelaskan dari awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dalam fikih, ketika suami istri menikah, maka akan ada 3 kemungkinan harta. Yang satu adalah harta pribadi suami, yang kedua harta pribadi istri, dan yang ketiga harta bersama. Jadi itu 3 itu. Jadi tidak ada konsep misalnya semua harta setelah pernikahan itu harta suami saja atau harta istri saja, tidak ada seperti itu. Jadi sesuai dengan dari mana sumbernya. Ya. Berarti harta pribadi suami adalah semua harta yang didapatkan suami dari bekerja itu adalah harta suami. Dikurang apa? Adanya kewajiban nafkah itu. Dengan cara apa nafkah itu? Ya dengan cara yang ma'ruf. Sesuai dengan apa? Kemampuan dia. Maka dalam kitab fikih itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada ditetapkan bahwa harus sekian persen. Tetapi ada yang menetapkan minimalnya. Satu hari itu ada dalam mazhab itu 1 sa', itu 1 mud. Itu minimal. Tapi maksimalnya itu nggak dibatasi. Jadi kalau dibicara minimal nafkah sehari itu, itulah minimal kalau nggak ditunaikan dia berdosa. Tapi kalau maksimal tidak dibatasi. Itulah konsep nafkah itu sebenarnya. Ya. Jadi apa? Ada pengurangnya. Apa dia pengurang dari harta suami? Adanya kewajiban atas istri dan anak-anak. Kalau istri, berarti harta dari apa? Dia punya harta pribadi, ya punya. Diakui dalam Islam. Dia bekerja, dia bisnis, atau dapat warisan dari orang tuanya. Itu adalah harta pribadi istri. Dan itu tidak ada pengurangnya. Jadi nggak ada pengurang. Jadi kalau istri itu, ketika dia punya harta, yang dilakukan itu hanya sifatnya, kepada suami itu hanya sifatnya sunnah saja. Dia pengen ngasih misalnya hadiah, udah. Selebihnya adalah kewajiban dia, agama, misalnya dia mau haji misalnya. Atau dia mau bayar zakat, itu kan berarti kewajiban. Tapi atas kaitan dengan suami dan anak itu tidak ada. Berarti apa? Sebenarnya pengurang dari harta pribadi itu sedikit. Kalau suami kan harus terus. Ya. Selagi ada tanggungan, maka dia harus mengeluarkan kewajiban. Ya. Kemudian bagaimana dengan harta pribadi suami istri? Harta bersama tadi maksudnya. Ini ada harta ketika mereka menikah membeli sesuatu dengan harta pribadi, jadi digabung. Jadi misalnya rumah harga 1 miliar, suami baru punya uang 500 juta. Cukup nggak uangnya? Nggak cukup. Bisa jadi cukup tapi nunggu 2 tahun lagi. Kira-kira kalau nunggu 2 tahun rumah itu masih 1 miliar nggak Bapak Ibu sekalian? Enggak. Datang istrinya. Dia punya harta tabungan atau dapat warisan atau gimana pun pokoknya dia punya harta pribadi. Udah kita beli bareng. Berarti tadi masing-masing berapa? 500 juta, 500 juta. Kepemilikannya berarti 50%. Ketika dalam harta yang bersama ini, ketika salah satu wafat, maka yang dibagi hanya persentase bagian mereka saja. Misalnya wafat suaminya, berarti dibagi hanya 50% sebagai warisan, yang 50% tetap harta istri. Dan itu berlaku pada harta yang memang bersama. Ya kalau pada harta pribadi suami, yang dibeli 100% uang suami, itu tidak ada pembagian 50-50% dulu, tidak. Itu harus 100% sebagai warisan. Itu apa ketentuan secara fikihnya seperti itu. Tapi kalau masuk udah dalam pengayaan agama, maka udah beda lagi tuh. Yang berlaku adalah KHI. Ya, itu gono-goni dulu ya, 50 dulu dikasih kepada istri, baru 50%-nya. Semua nggak dibedakan. Mau yang beli bersama, pokoknya selama pernikahan. Ya, itu menurut KHI. Tapi kalau ditanya, mana yang kuat ya? Saya merujuk kepada pendapat fikih, tidak ada 50%, kecuali dari awal suami mengatakan ketika hidup, semua harta yang aku beli dengan hartaku, 50% adalah milik istriku. Baru 50% saja yang jadi warisan. Kira-kira begitu gambarannya. Wallahu a'lam. Misalnya ayah dapat warisan dari keluarga, kemudian beliau meninggal. Apakah istri ayah dapat warisan dari harta ayah yang berasal dari warisan sebagai harta gono ini, atau sebagai hitungan yang biasa yaitu 1/4 atau 1/8 saja ketika punya anak dan tidak? Ya, paham. Jadi selama harta itu adalah harta suami tadi sampai wafatnya, apapun sumbernya, baik dari harta warisan dari
orang tuanya atau dari bisnisnya, itu ya selagi tidak ada dikatakan hibah kepada istrinya, maka pembagiannya ketika wafat dengan warisan. Jadi tadi antara 1/4 atau 1/8. Jadi tidak dibagi 50%, 50%, baru 50% dibagi sesuai warisan, tidak. Ya, kenapa? Karena dasarnya tadi adalah itu adalah harta suami 100%. Maka cuma ada warisan di situ. So, istri itu kan bagian cuma antara 1/8 atau 1/4 saja. Apa bedanya? Kalau suami yang wafat punya anak, istri 1/8, kayak contoh kita tadi ini. Kalau suami yang wafat tidak memiliki anak, dia dapat 1/4. Jadi tidak digodok gini, ya. Ya. Jadi apa namanya? Dia hanya warisan saja, gitu. Ada lagi yang mau nanya ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, harta waris itu seyogyanya kan seharusnya dibagi segera ya Ustaz. Nah ini ada kejadian, kebetulan harta waris yang ditinggal suami yang meninggal cuma satu rumah. Ya. Dan anak-anaknya juga merata. Pengennya dibagi itu segera, tapi satu sisi si anak pengen ibu itu tetap tinggal di rumah. Oke. Solusinya di mana Ustaz? Ya. Yang kedua mengenai Jadi warisannya cuma rumah ibu ya? Oke. Tunda pembagiannya gitu. Oke. Tapi orang jadinya ribut. Baik, terima kasih. Jadi ketika warisannya cuma aset, bagaimana solusi syar'inya? Kan itu harus kita tahu. Oke. Jika dia aset, maka yang pertama adalah tentu semua ahli waris harus berkumpul. Ya. Membicarakan tentang warisannya. Jadi ini rumah sebagai warisan. Ditentukan dulu kayak begininya. Maksudnya istri dapat berapa, anak dapat berapa. Sampai ketemu presentasinya, itu sebenarnya sudah bagi waris. Yang kebanyakan terjadi, ini aja nggak dibicarakan. Jadi ini, maksudnya presentasi ini nggak tahu. Akhirnya sampai ada yang wafat. Bahkan yang lebih parah lagi, sampai ada ahli waris yang wafat, nggak dapat dia bagiannya. Dia meminta bagiannya, misalnya saya sakit, tolong loh bagi waris saya. Nggak dikasih sama ahli waris yang megang kuasa itu. Bayangkan, zalim nggak seperti itu? Maka yang harus dilakukan sebenarnya adalah berkumpul membicarakan berapa persentase ini. Ketika sudah persentase itu ketahuan, maka di situ lanjutnya mereka langsung berbicara lagi bagaimana kelanjutannya. Opsinya banyak, misalnya, oh kita mau pertahankan rumah ini karena ibu masih hidup. Ya silakan, nggak apa-apa. Ibu tetap di situ. Tetapi kan dengan sepengetahuan bahwa ini sudah menjadi warisan. Ya. Jadi kalau udah tahu presentasinya nih, misalnya ada anak yang butuh uang. Misalnya butuhnya karena berobat. Dia bisa bertanya kepada ahli waris lain. Kita kan kemarin baru tahu presentasi. Dia datang kepada ahli waris yang lain. Yang dianggap dia bisa bantu. Abang lah misalnya. Saya pengen berobat. Gak punya uang. Bagi dia misalnya. Lebih utama utang atau dia dapat bagian warisnya? Ya waris lah, kan dia gak utang. Maka dia bisa datang kepada kakaknya atau adiknya. Aku daripada berutang sama kalian dulu untuk kasih kan gitu kan. Mending aku minta warisan. Tapi dia dengan cara baik. Boleh nggak di antara kalian itu bayar bagian saya? Yang artinya bahwa bagian ini kan tidak bisa dibayar kalau tidak tahu presentasi, benar nggak? Maka dasarnya sebenarnya presentasi ini sebenarnya. Misalnya ternyata bagian dia 20%. Ya, 20% udah tahu. Ini 20%. Rumah saat ini kalau dijual misalnya harganya 1 miliar. Berarti berapa bagian dia? Harga dia 20% itu berarti 200 juta. Mau nggak bayar 2 juta itu? Oke, nggak apa-apa saya bayar. Ya karena itu silaturahim kan, saya bayar. Akhirnya apa? Dia terbantu. Terselesai nggak warisan bagi dia? Terselesaikan. Terus yang 20% itu kepada siapa? Kepada yang membayar itu. Bertambahlah persentase dia di situ. Jadi apa? Misal tadi awal 20% tambah 40% jadinya. Dan ini tidak akan pernah jadi solusi kalau dari awal tidak tuntas yang ini. Jadi solusi saran saya, selesaikan dulu pembagian ini. Menjual itu adalah opsi-opsi setelahnya. Tidak akan ada opsi itu kalau tidak ini tidak clear. Yang saya berdoa, ya Allah, bagaimana kondisi dia tidak dapat warisannya sampai dia wafat. Padahal yang diminta adalah bagian warisannya. Dan dituduh malah rakus warisan. Bayangkan coba. Ya, maksudnya dia juga nggak minta utang, dia nggak minta harta saudara, dia minta cuma warisan.
Bagaimana coba seperti ini? Itu tadi kezaliman tadi. Jadi dianggap apa bahwa waris ini kenapa jadi masalah? Karena tadi cara berpikir salah. Waris itu bisa jadi solusi. Tadi saya bilang. Anggaplah misalnya ternyata dia nggak bayar 20% itu, dia bisa bayar 10%. Udah nggak apa-apa, bayar 10%. Berarti cuma 100 juta, berarti 100 juta. Dia masih punya 10% lagi. Kan begitu, jadi pengurang persentasinya. Lagi-lagi apa? Kalau sudah ada dasarnya ini selesai. Jadi saran saya itu harus ya. Kebetulan anak-anaknya itu juga hidupannya average saja, jadi nggak bisa juga menutupi misalnya yang yang butuh. Gitu. Yang butuh. Realitasnya seperti itu. Satunya cara itu menghargai jual. Iya. Kalau sudah memang nggak ada pilihan lain, memang itu tadi saya di pertama kita bilang bahwa ketika bicara waris, maka kita bicara kebaikan bersama. Ya kalau memang sudah ada jalur, misalnya nggak ada yang saling menutupi kan gitu. Kalau di Jawa itu disusukin namanya. Ya berarti apa pilihan mereka? Berbesar hati lah semuanya. Dijual biar dia bisa berobat misalnya. Bagaimana dengan ibu? Ya udah sisanya kita beli rumah lagi. Kan itu semua bisa. Ya kan itu kan kalau berpikir solusi, tapi kan kita ini banyak berpikir masalah. Jadi begini, nanti gimana ibu? Nanti gimana ibu? Padahal jual aja kan misalnya ada 1 miliar. Bagiannya cuma 200 juta. 800 juta bisa beli rumah nggak? Beli lagi rumah, berarti nanti warisannya ibu masih ada situ, ibu tempat tinggal, kan itu bicara solusi. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir, yang pikiran itu solusi, bukan kepada masalah. Kalau masalah tadi saya bilang tidak ada manusia tanpa masalah. Contoh yang berpikir masalah begini, nanti gimana ya, begitu aja. Nanti kalau saya punya anak ini gimana ya, nanti gimana, semua nanti gimana, nggak berpikir. Nah, kalau nanti saya punya anak ini, saya harus berikhtiar lebih kuat. Kan itu solusi berpikirnya. Kalau nanti anak saya 2 begini, anak saya 3 begini. Kalau ibu saya masih biar tetap tinggal, kan ada 800 juta, saya beli rumah. Tetap tinggal nggak di rumah? Ya kan nggak, artinya apa? Yang penting kan dia tetap tinggal di rumah, tidak terseok-seok. Kalau misalnya ternyata nggak bisa beli rumah, ya kan disewakan. Ya, emang susah. Sewakan rumah. Disitulah birrul walidain tadi gitu ya. Ya, jadi kalau memang nggak ada pilihan, ya memang dijual. Diserahkan aja nanti kepada berapa bagiannya, beli lagi nanti rumah. Biar ibu misalnya bisa tinggal lagi. Gitu kira-kira solusinya. Ada satu lagi ini mengenai wasiat. Wasiat itu kan ada persyaratannya, ya. Harus tertulis atau ada bukti. Nah kalau nggak ada dua-duanya itu batal. Ya. Jadi syarat dari wasiat itu pembuktiannya adalah pertama ditulis. Siapa yang menulis? Yaitu yang memberi wasiat. Yang kedua, salah satunya adalah dengan disaksikan 2 orang laki-laki. Muslim yang adil. Ya. Jika salah satu bukti ini ada, maka wasiat itu harus dilaksanakan. Ya kalau mau kuat dari ini berarti dua-duanya kita lakukan. Tertulis kita lakukan, ada saksi. Tapi saksinya itu harus yang bukan menerima wasiat. Banyak masalah begini. Wasiat tapi yang saksinya itu adalah yang menerima wasiat, ya itu nggak berlaku. Kalau gitu kan klaim-klaim aja. Ya, Bapak pernah berwasiat kan gitu. Siapa saksinya? Ya aku saksinya. Ya nggak bisa. Antara saksi dan penerima wasiat harus berbeda badannya orangnya. Ya kayak bisa kita jual beli, boleh nggak yang membeli itu sebagai saksi? Ya nggak boleh karena seorang lain. Begitulah kira-kira. Kalau tidak terpenuhi ini, maka sebenarnya ada jalur yang lain. Tapi ini pengadilan namanya syahadah, persaksian. Jadi apa di pengadilan dia bahwa benar si fulan bersaksi berwasiat kepada saya. Tapi itu harus pembuktian. Kalau ternyata tidak ada, semua tidak terbukti, maka batal wasiat itu. Sifatnya bukan wajib, tapi sukarela. Misalnya, contoh yang sering terjadi. Salah satu ahli waris mengatakan, dulu ayah pernah berwasiat kepada saya. Tanah ini untuk saya. Ya kan, itu saudara yang lain. Ya kan, pertama kan minta bukti. Mana buktinya kan? Ternyata tulisan nggak ada. Ya kemudian saksi nggak ada. Ini sifatnya boleh memberitahu kepada ahli waris. Gimana? Jadi artinya ahli waris lain berhak mendapatkan bukti. Mana buktinya? Kalau nggak ada, maka selanjutnya Tidak wajib. Tapi ahli waris boleh mengatakan, oke, memang itu tidak wajib, tapi kami tetap laksanakan. Itu berarti sifatnya hibah, berarti dari ahli waris yang lain. Jadi kalau semua dikedepankan adalah silaturahim, itu sebenarnya clear. Ya, semua itu ada jalannya untuk berbagi, bersharing. Tapi kalau dari awal udah pokoknya aku paling banyak, ya udah pokoknya nih, maka sampai kapan itu tidak akan jadi itu akan masalah terus akan selesai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Ya.
Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan dari teman sebenarnya. Masya Allah. Ada just tips ini ya. Dapat persen nggak Ibu? Oh enggak. Oh gratis. Ustaz, ini kan kasusnya ayahnya sudah wafat. Oke. Tapi sekarang ada ibunya dan anaknya dua, laki-laki dan perempuan. Jadi istri berarti maksudnya. Istrinya masih ada. Jadi Seorang suami wafat. ayahnya, ini anaknya yang nitip pertanyaan. Jadi ayahnya wafat. Ya. Ibunya masih ada. Berarti ibu ini istrinya berarti kan? Iya, istrinya. Istri terus. Anaknya dua, laki-laki dan perempuan. Satu putra dan satu putri begitu Ibu ya? Mereka udah berkeluarga semua, udah punya anak semua. Oke. Nah, asetnya alhamdulillah banyak. Alhamdulillah Masya Allah. Berkah ya insya Allah. Sampai sekarang itu Bapak kira-kira sudah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun ya, tapi Ya. belum ada pembagian waris. Oke. Nah, masalahnya adalah si anak-anaknya ini mau ngomong ke ibunya itu kayak tabu gitu, mau ngomongin soal waris. Ya. Terus ibunya sendiri juga kayak agak susah karena emang juga udah sakit, jadi kayak agak susah ditanyain. Nah, gimana pembagiannya? Terus udah itu hanya berdasarkan dulu kayaknya ayah itu pernah nulis bahwa yang aset A, B, C, D ini punyanya si anak pertama, yang C, D, E, F, G itu punyanya. Ada itu tulisannya. Nah, tulisan itu terus nggak tahu siapa yang nyimpen gitu. Nggak ada. Tulisan itu kalau ditanyain mana ya tulisan kertas dulu nggak tahu gitu, pokoknya nggak tahu Ya. gimana. Nah, terus akhirnya kan sampai sekarang jadi masalah antara si kakak adik ini gitu. Jadi si yang laki-laki merasa bahwa itu dulu ayah tuh ngasih tahu ini aku gitu. Oke. Yang teman saya itu punya orang tua semua, sih nggak mau nggak apa-apa, jadi akhirnya jadi masalah. Tetapi untuk membicarakan bahwa ini harus dibagi, waris ini harus segera dibagi. Oke. Mumpung si ibunya juga masih ada, jadi masih tahu asalnya itu mana aja gitu. Benar. Susah harus Ustaz. Ya. Jadi bagaimana ya solusinya kayak gitu? Ini udah berapa tahun tuh kalau curhat ke saya itu saya juga bingung. Saya cuma menyampaikan ayo konsultasi sama ahlinya, sama Pak Ustaz yang paham dan sangat waris itu. Tapi yang enggak, karena susah mau ngomong sama ibunya juga gitu. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Oke. Yang menjadi pertanyaan mendasar, yang seperti ini sering terjadi atau tidak? Ya sering. Ya, tentu kita tidak ingin terjadi pada diri kita. Jadi memang ada yang menganggap bahwa selagi ibu masih ada tidak boleh bagi waris. Nah, kan itu masalahnya. Apakah dalam fikih seperti itu? Tidak dalam syariat. Jadi apa kaidahnya? Selagi istri masih hidup, maka tidak ada bagi waris. Ada nggak dalam seperti itu dalam fikih? Kalau kita buka ya, semua kita fikih tidak ada syarat bagi waris dari almarhum suami itu harus wafat istrinya dulu. Kalau memang yang dibagi adalah harta dari suami. Ya kalau misalnya harta ibunya, ya itu nggak boleh memang dibagi. Karena kan itu harta dari istrinya. Tetapi kalau misalnya dia mengatakan bahwa harta suamiku hanya bisa dibagi kalau saya sudah wafat sebagai istri, itu tidak ada dasar dalam syariat. Kembali kepada berarti apa yang harus lakukan, ya? Kan semua orang itu punya perilaku tergantung kepada pemikirannya. Misalnya kalau ada lubang di depan kita, kalau misalnya ada kamar mandi ini, ada gambarnya, kan ada tandanya laki-laki perempuan. Kalau dia tidak ngerti itu, sembarangan dia masuk. Misalnya dia nggak tahu nih, nggak peduli dia sama lambang-lambang itu, ternyata dia masuk perempuan. Salah nggak dia? Ya salah, karena dia menganggap ya nggak punya maklumat. Tapi bagaimana membenarkan dia agar tidak masuk ke perempuan itu? Dikasih tahu laki-laki ini lambangnya ini. Kamar mandinya khusus di sini, jangan ke sana. Jadi itulah proses, namanya proses dakwah sebenarnya. Jadi kalau kita melihat ada yang tanda kutip
keliru, maka kewajiban kita untuk mengingatkan, menasihati. Secara umum begitu. Termasuk pada orang tua, ya ini sifatnya bukan menasihati tapi memberi rekomendasi. Saya seringkali konsultasi seperti ini saya sampaikan, kalau begitu kondisinya di persuasif gitu. Bisa bagaimana kalau kita undang ustadz? Jadi ke ibunya langsung. Dan kita melakukan opsi-opsi. Kalau itu ternyata belum mau juga, ya sudah, kita pokoknya sudah berusaha kalau semaksimal mungkin. Bagi anak sekarang itu bisa menghitung saja masing-masing berapa persentasinya. Jadi mendata dulu apa kira-kira mereka tahu itu harta ayahnya. Dan hitung persentase ini. Itu kan bisa dihitung sekarang. Kayak tadi misalnya dia punya istri berarti ibu. Berarti kakek neneknya udah wafat lagi. Begitu kondisinya Ibu kali ya. Kakek neneknya udah wafat ya. Kakek neneknya sudah wafat. Berarti berapa bagian istrinya? Istrinya tadi berarti berapa? Langsung aja persentasenya 12,5. Putranya berapa? Ya berarti kurangin aja. 100 kurang 12,5 kan 87. Nah, ini yang ini udah bisa disimpan sekarang. Inilah pembagiannya. Kalau memang tidak ada kakek nenek ya, tidak ada ayah mertua sama ibu mertua. Berarti 100 dikurang 12,5, 87,5 bagi 3. Ya, yang putri dapatnya 29,16%. Berarti yang putra kali 2. 58,3%. Udah ini harus sudah disimpan ini. Bila mana Allah bukakan hati ibu, maka kita sudah punya hitungan ini. Ya. Jadi lagi-lagi kan kita tidak memaksa-maksa, ya. Tidak bisa memaksa. Ya, apalagi dengan ibu ya kita sampaikan. Ya, gimana kalau kita selesaikan, kita panggil ahlinya. Kalau nggak mau, kalau sampai Allah bukakan hati ya sudah. Tapi kita sudah punya pegangan ini bagiannya. Yang kedua adalah masalah bagaimana pengakuan salah satu ahli waris. Ya tidak bisa dibenarkan kecuali ada bukti. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil litudluhu ilal hukami litakul fariqam min amwal. Wahai orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Cara dengan apa? Dia datang ke pengadilan, itu pada saat itu gitu. Mengatakan si fulan punya utang. Nggak bisa seperti itu. Kalau memang si fulan itu punya utang, datangkan bukti. Sama. Kalau merasa ada wasiat, mana buktinya? Jadi nggak bisa klaim-klaim. Kalau gitu semua klaim lah. Saya juga bisa mengklaim dari harta itu. Saya dulu pernah ketemu almarhum. Pernah wasiat kasih saya 10%. Kira-kira aku nggak mungkin. Mana buktinya? Sama dengan utang-utang. Misalnya setelah seorang wafat, Bapak Ibu sekalian. Apakah semua utang yang datang itu kita bayar? Nggak boleh. Nggak pasti harus kita bayar. Mana buktinya? Jadi misalnya keluarga kita wafat nih. Kan kita sampaikan kalau ada yang punya tanggungan datang. Begitu kan? Ternyata pada berdatangan. Pertanyaannya, apakah semua itu harus dibayar? Enggak, semua harus dibuktikan dulu dengan mana buktinya. Jadi jangan percaya bahwa semua utang itu pasti dibayar. Enggak, mana buktinya. Ya kira-kira begini, apakah mungkin kita membayar utang almarhum yang dia nggak pernah kenal sama si fulan itu? Nggak pernah muamalah, nggak pernah jual beli. Kira-kira mungkin nggak punya utang? Nggak mungkin. Maka pembuktian itu penting. Dan pembuktian itu bukan hanya dari orang lain, termasuk ahli waris. Kalau memang dia pernah dikasih, mana buktinya? Kan bukti itu bisa dengan korina, misalnya dia sudah pernah pakai. Ya kalau ternyata memang nggak cuman kata-katanya saja, nggak bisa berarti kalau memang merasa dapat sesuatu, ya itu tinggal cari bukti tadi mana kertas itu. Selagi tidak ada itu ya nggak bisa, itu tetap warisan semuanya. Ya, sampai sampai terbukti juga itu bahwa ada kata-kata itu yang tertulis tadi gitu. Begitu Ibu. Ya, Allah. Kalau yang untuk perhitungan kalau ibunya yang meninggal, tadi kan baru almarhum. Oh sekarang istrinya wafat. Oke, sebenarnya tinggal kita gantinya aja, Ibu. Oh, mau nanya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang warisan tadi kan pensiun, uang pensiun. Jadi pensiun setelah suaminya meninggal, menyambung yang tadi ini kan, suaminya meninggal berarti kan
istrinya dapat pensiun janda. Ya. Dari pemerintahan. Pensiun janda itu apabila si istri sudah tidak ada, berarti pensiun itu akan stop. Oke. Otomatis. Ya. Menurut kami adalah itu adalah hak daripada istri si janda itu. Jadi dikatakan bahwa itu adalah termasuk warisan. Dan warisan itu berdasarkan kesepakatan anak-anak. Tetapi yang saya tanyakan di sini, Ustaz, apabila si ibu itu tidak ada penghasilan sama sekali, si janda itu, dan adanya penghasilan hanya warisan dari suaminya Almarhum. dan bahkan itu untuk hidup saja, menurut saya kadang-kadang tidak cukup. Kurang. Nah, ini anaknya tetap ada beberapa anak yang tetap meminta untuk dibagi. Seperti itu bagaimana, Kak? Apakah ibunya suruh makan apa? Dibagi-bagi. Kasian banget kan, sudah tua, sudah sendiri, uang segitu, sudah sakit-sakitan, uang hanya segitu nggak cukup pun masih diminta. Ada kata-kata yang nantinya itu ibunya suruh meminta kepada anaknya. Apakah benar sikap itu seperti itu? Saya kurang sepaham ya. Tapi mohon diberikan penjelasan oleh Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi yang ditanyakan tadi, kan saya bilang tadi, kalau ada pensiun yang memang dipotong dari uang gaji. Saya nggak tahu ada istilah pensiun janda itu memang kalau dia memang khusus kepada di klausulnya, di undang-undangnya itu memang diberikan kepada istri tunjangan dari negara. Karena ada itu. Tapi kalau itu dimaksud, itu berarti tidak sebagai warisan. Kalau itu dimaksud. Ya kalau memang pensiun janda itu adalah memang murni pemberian negara. Ya, itu tidak sebagai warisan. Tapi memang kita nggak boleh pungkiri ada memang pensiun yang dipotong dari gaji yang pegawai itu. Nah, itu sebagai warisan. Itu realitasnya, jadi pembeda di situ. Artinya apa? Kalau memang itu terbukti bahwa itu adalah memang pemberian negara, bukan potongan gaji, memang 100%, maka tidak ada situ warisan. Tapi pertanyaan, kalau anggaplah itu memang uang pensiun tadi, maka ada kaidah bersama hak ada kewajiban. Jadi kepada anak-anak juga harus sampaikan, oke, kalian mendapatkan hak waris, tapi ingat, ini ibu kalian. Kalian punya kewajiban menafkahi dia. Jadi kebanyakan saat ini kenapa jadi masalah? Banyak menuntut hak, lupa dengan kewajiban, itu yang terjadi. Maka ibu itu bisa menuntut, maksudnya di sini haknya diberikan, kita edukasi. Jangan lupakan kewajiban. Ini ibu kalian sampai akhir hayat. Artinya begini, seandainya pun kalian berikan hak ini kepada ibu kalian semua, atau kalian berikan harta kalian, seluruh harta kalian, itu dalam prinsip dalam kaidah Islam bahwa itu tidak akan bisa membalas kebaikan seorang ibu. Jadi itu ada proses edukasi tadi kepada anaknya. Boleh kalau memang benar itu pensiunnya memang ada hak waris silakan, tapi bagaimana mungkin kalian memberikan ibu kalian itu terlunta-lunta, nggak makan. Ketika kalian tahu dia nggak makan, kemudian kalian mampu memberikan nafkah kepada ibu, maka kalian berdosa. Anak-anak laki kan maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menuntut hak, ternyata kalian lupa dengan kewajiban kalian, ya siap-siaplah kalian kata Nabi bahwa tidak ada dosa yang diserahkan di dunia ini seperti hukukul walidain tadi. Maka kan dalam riwayat itu pernah ditanya kayak gitu. Ada seorang laki-laki pernah membawa ibunya tawaf. Ya kan, tawaf pada zaman dulu kan sulit, apalagi sekarang ada villa itu. Seorang laki-laki Arab menggendong ibunya, tawaf kan berat itu, sendiri aja berat, benar? Apalagi gendong ibu, gimana bayangin? Dia bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, tidakkah kamu lihat apa yang kulakukan ini? Dia bakal mengatakan anak ini, dia katakan kepada Umar, apa yang aku lakukan itu seperti dulu bagaimana ibuku merawatku. Pertanyaannya, apakah yang aku lakukan ini sudah membalas kebaikan ibuku padaku? Apa kata Umar bin Khattab? Bahkan satu rasa sakit ketika melahirkanmu itu tidak bisa membalasnya.
Itulah bahasa anak kepada orang tua harusnya. Jadi seandainya dia memberikan seluruh harta saja, itu tidak bisa membalasnya. Terus bagaimana kalau dia membiarkan orang tuanya terlunta-lunta? Maka kezaliman apa yang lebih besar daripada itu? Ya, jadi yang kita lihat adalah bagaimana kita melihat dari kacamata syariat. Di dalam syariat itu ada hak dan kewajiban. Ketika mau menuntut hak waris, maka ingat kewajiban nafkah itu juga harus dipenuhi. Ya, karena memang alasan kebanyakan ibu itu tidak mau bagi waris itu karena dia takut terlunta-lunta. Maka anak itu harus datang, kita akan menjamin kehidupan ibu. Itu harus datang dari anaknya. Ya, maksudnya kami akan berdosa menjadi anak durhaka. Seandainya pun tidak ada harta warisan ini, kami akan menjamin. Kan gitu, harus ada yang menenangkan kan gitu sama orang tua kan gitu. Kira-kira begitu ya. Ya, mudah-mudahan menjawab Allah. Ada tambahan. Pegawai negeri itu kan ada pensiun janda setelah suaminya tiada. Ya. Ada juga satu aspek tabungan pensiun. Itu benar. Nah itu sudah diberikan kepada si bapak pegawai itu. Jadi menurut kami yang pensiun janda itu memang betul-betul untuk istri. Haknya si ibu itu. Karena udah juga janda ya. Ya benar. Itu sudah diberikan jauh sebelumnya. Karena saya mengalami hal itu. Baik, ya terima kasih atas faktanya. Jadi saya kalau pensiun janda ya, kalau memang itu udah istilahnya, saya bilang tadi. Jadi saya mengasih cuman ketentuan saja. Kalau memang dasarnya tadi kan bahwa pensiun janda itu memang tidak ada hubungan dengan gaji suami dulu, itu berarti 100% punya istri. Jadi kalau ini dituntut sama anak ya berdosa dia. Itu harta ibunya. Kalau taspen gimana? Tadi lihat apa faktanya dulu, apakah dia potongan gaji? Makanya saya bilang kalau itu dilihat, jadi semua itu sebenarnya lihat realitas dari mana sumbernya. Makanya saya bilang ada uang duka, ada uang takziah, itu macam hukumnya beda-beda semua. Dan maksudnya tergantung dari mana sumbernya dulu sebenarnya. Gitu. Ya begitu kira-kira. Sama. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Ibu-ibu, sudah tidak ada yang bertanya? Saya sudah 10.48. Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan doa? Oh, yang mana? Oh, yang istri, kata Ibu Nina. Oh, satu lagi. Kalau istrinya meninggal. Oke, ini tinggal kita rubah ya variabelnya. Berarti ini satu suami. Suami di sini 1/4. Berarti 1/4 itu adalah 1/4 itu 25%. Nah, kita total ini berapa totalnya nih? Oh ya istri. Almarhumah istri. Kita tambahin dulu ya. Maaf ini. 16,67 kali 2. Tambah 25. 58. 58,34. Berarti ada sisa berapa ini? Ini berubah jadi variabelnya. Berarti 41. Sisanya 41,6, benar? Nah, dibagi 3, itulah dibagi 3. Berarti 13,8. Ini yang putih 13,8%. Yang ini berarti 27,6. Begini, Bu. Ini Ibu hitungannya. Kalau yang jadi ayah dan ibu nggak berubah tetap begitu. Yang suami jadi 25%, yang satu putra mendapatkan 27,6%, yang satu putri dapatnya 13,8%. Nah ini. Jadi ayah dan ibu nggak pernah berganti ya, tetap begitu. Ya. Cukup Ibu? Oke. Saya gedein ya biar kelihatan.
Baik, alhamdulillah ibu-ibu semua ya, bapak-bapaknya juga sudah apa namanya? Sudah duluan keluar ya. Padahal kalau di sekolah itu kan jawab pertanyaan dulu baru boleh pulang ya. Ya. Atau ngasih pertanyaan ya. Alhamdulillah ibu-ibu semua ya, azallahu wa iyyakum ajmain. Kita cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan kali ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ilmu ini menjadi pembuka ya bagi kita semua, dan kelak ya ketika terjadi waris kita sudah punya bekal. Ya. Al-hadiyati shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa sa'ir a'malina tamma waghfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.